Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu semua yang bersedia hadir dalam kegiatan kita hari ini dengan acara kegiatan berbagi praktik baik. Dalam kegiatan Seri Semangat Guru, program guru belajar berbagi yang ada dalam SIM PKB. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu punya kesempatan membuka SIM PKB-nya. Yang akan kita bahas adalah kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Beberapa waktu lalu, masa pandemi ini, kita dipaksakan untuk beradaptasi dengan teknologi. Yang semula kita tidak memahami WA, akhirnya memahami WA. Yang semula kita abaikan handphone, manfaat handphone untuk pembelajaran, akhirnya kita memaksakan diri untuk beradaptasi dengan teknologi itu. Yang jadi pokok bahasan paling penting hari ini adalah implementasi 4C dan teknologi dalam pembelajaran. Apa itu 4C? Nanti akan kita uraikan. Yang jelas di sini ada yang kita temui selama dalam pembelajaran. Pembelajaran kita selama yang ada di dalam kelas atau di luar kelas. Kemampuan non teknis kemarin kita pelajari ada 6. Nanti yang kita jadi pokok bahasan adalah kolaborasi. Resiliensi itu kemampuan diri untuk melakukan perubahan, mau maju atau mundur. Jadi di sini tangguh teknologi, critical thinking, berpikir kritis, kemudian creativity, konten dan teknik penceritaan, bukan pencitraan tapi penceritaan. Kemudian komunikasi efektif. Ini yang selama ini di dalam pembelajaran di kelas guru-guru dengan murid itu kayak apa menjalin komunikasi efektif. Empowered teacher itu penerapan kelas campuran. Biasanya ada di dalam ruang kelas itu berbagai macam kriteria murid yang tentu tidak sama. Seperti yang terjadi di sekolah kita ini ada satu kelas beberapa kriteria murid kita jadikan satu. Kemudian kolaborasi dan dampak ini kerjasama antara guru dengan murid itu akan nampak nantinya di dalam kelas dan apa dampak yang dimunculkan. Pembelajaran kolaboratif merupakan sebuah proses di mana peserta didik pada berbagai tingkat kemampuan bekerja sama dalam kelompok kecil menuju tujuan bersama, berkolaborasi. Seperti kita di dalam sebuah kantor ini, alhamdulillah sangat terlihat sekali kolaborasinya. Tanpa kolaborasi antara guru dengan murid di dalam kelas, tidak akan terjadi semacam kerjasama dan tujuan. Namanya kolaborasi. Kandungan pembelajaran kolaboratif, siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan sesama teman sekelas, namun dengan siswa lain yang sebelumnya mereka kenal. Artinya kolaborasi itu bisa terjadi antara kelas A dengan kelas B. Dan dalam pembelajaran kolaborasi, interaksi antara siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru. Jadi dibimbing sepenuhnya oleh guru. Kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Ini akan merasakan manfaatnya terhadap sama. Siswa juga mendapatkan sumber belajar yang banyak dari guru selain guru sekolahnya sendiri yang selama ini mereka kenal. Nah, ini yang menjadi pembahasan terlihat jelas ya, Pak. 4 keterampilan abad 21 yang dirumuskan UNESCO yang dikenal dengan sebutan 4C. Ini yang akan kita bahas nantinya dalam pembelajaran kita di masa yang akan datang ini dan tujuan di dalam abad 21. Critical thinking, tadi Bu Bali sudah ngomong nih tentang 4C ini. Communication, creativity dan collaboration. Jadi apa itu critical thinking, apa itu communication, apa itu creativity dan collaboration. Inilah nanti di abad 21 ini pembelajaran di dalam kelas atau di sekolah itu yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi kita tidak lagi ke belakang. Critical thinking yaitu kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Maksudnya selama ini di dalam kelas kita jarang menemukan murid yang kritis. Contoh communication. Communication itu perpindahan pesan. Jadi proses pemindahan pesan dari komunikator, orang yang menyampaikan pesan, komunikator, kepada penerima, komunikan. Jadi yang mengirim pesannya atau yang memberikan pesan itu disebut komunikator, yang menerima
dengan komunikasi, gitu ya. Creativity, kemampuan berpikir, kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara baru atau tidak lazim. Biasanya nih, dan menghasilkan jalan keluar atau cara pemecahan yang unik untuk memecahkan masalah. Nah, di sini biasanya kreativitas seseorang guru itu biasanya dituntut sekali. Ini bagaimana sih? Tidak biasanya lalu diadakan sesuatu yang berbentuk kreatif, artinya guru yang kreatif. Ini biasanya begini kegiatannya, kayak apa dimodifikasi, kayak apa supaya lebih menarik, kayak apa supaya lebih menyenangkan. Ini ada kreativitas seorang guru. Lanjut, kolaborasi ini kerjasama, merupakan proses partisipasi beberapa orang, kelompok, dan organisasi yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Model pembelajaran kolaboratif ini biasanya seorang guru yang membuat PPK selalu ada nih dalam membuat PPK, learning together, time tournament, group investigation, academic controversy dan kontroversi, style procedure, yang paling sering kita lakukan ya. Kemudian student segmentation atau dikenal dengan ATAG, complex instruction, team accelerated instruction, cooperative learning structure, cooperative integrated learning and competition. Ini kalau dijelaskan terlalu panjang. Yang jelas ini paling sering kita buat dalam membuat PPK. Dalam PPK itu pasti dibuat orang model-model pembelajaran. Yang paling banyak itu biasanya jigsaw procedure sama STAT. Tapi di sini tidak dimasukkan yang learning bekerja sama yang jelas banyaknya. Ini yang model pembelajaran kolaboratif aja gitu loh. Ini bagiannya. Makanya kadang-kadang kalau membuat PPK itu ditulis di judul model kolaborasi atau kolaboratif, ternyata model yang dipakai tidak ada di sini. Tidak tepat. Tidak apa-apa. Ini kalau dijelaskan panjang banget, ini bahasa Indonesia aja. Keunggulan dengan penerapan pembelajaran kolaboratif. Jadi pembelajaran secara kolaboratif yang bekerja sama tadi, prestasi belajar lebih tinggi, pemahaman lebih mendalam, jelas sekali belajar lebih menyenangkan, kemudian mengembangkan keterampilan kepemimpinan, meningkatkan sikap positif, meningkatkan harga diri, belajar secara inklusif, merasa saling memiliki dan mengembangkan keterampilan masa depan. Ini kolaborasi atau bekerja sama. Jadi dalam pembelajaran yang akan datang itu ditekankan banget pembelajaran secara kolaboratif. Nanti kita jelaskan pada pokok bahasan yang akan datang yang lebih banyak kupasannya. Yuk, thank you. Terima kasih. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua tentang pemahaman pembelajaran kolaboratif. Namun sebelum ditutup, ada pertanyaan? Saya yakin sudah paham walaupun penjelasannya singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.